Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada dasarnya, semua gangguan kesehatan mental yang dihadapi oleh manusia diawali oleh sebuah perasaan cemas atau anxiety. Kecemasan adalah suatu respon terhadap situasi tertentu yang dirasa mengancam dan merupakan suatu hal yang normal terjadi pada manusia. Namun kecemasan ini menjadi suatu hal yang dapat memicu adanya gangguan kesehatan mental lain apabila terjadi di luar dari batas kenormalan. Anxietas atau kecemasan adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh adanya antisipasi rasa bahaya, dan hal ini merupakan suatu sinyal yang sebenarnya membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan untuk menghadapi ancaman dan bahaya tersebut tadi. Pengaruh tuntutan, persaingan, serta bencana atau ancaman yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat membawa dampak kesehatan fisik dan psikologis. Dampak psikologis yang pasti terjadi salah satunya adalah kecemasan. Namun di sisi lain, kecemasan ini juga sangat kompleks dan berpengaruh pada kesehatan fisik manusia. Sebenarnya, kecemasan merupakan salah satu hal yang baik bagi manusia dan bagi kesehatan psikisnya apabila rasa cemas ini dapat dikontrol dan ditanggulangi dengan baik. Namun jika rasa cemas ini malah mengambil alih manusia, justru hal inilah yang dapat menimbulkan adanya gangguan kesehatan mental pada manusia. Secara umum, kecemasan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kecemasan ringan, sedang, dan berat. Kecemasan ringan merupakan salah satu kecemasan yang pasti dihadapi oleh semua manusia, di mana saat setiap manusia menghadapi adanya suatu bahaya atau ancaman, pasti manusia tersebut akan merasakan cemas, akan merasa khawatir, akan merasa takut. Namun selanjutnya, apabila hal ini sering terjadi, bahkan di luar pada hal-hal yang seharusnya manusia tidak merasa cemas berlebihan, maka hal ini sudah semakin kompleks dan mungkin bisa dikategorikan dengan kecemasan tingkat sedang. Untuk selanjutnya mengarah pada jenis kecemasan berat, di mana jika kecemasan tersebut sudah mengganggu aktivitas harian dari orang yang mengalaminya. Dalam proses terjadinya suatu kecemasan dalam aspek psikis manusia, seseorang biasanya akan melakukan evaluate situation atau mengevaluasi situasi yang sedang ia hadapi, yaitu menilai apakah hal tersebut merupakan suatu ancaman atau bukan berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang ia miliki di masa lalu. Jika stresor yang ada dalam diri orang tersebut menilai bahwa hal itu merupakan sesuatu yang bahaya, maka reaksi yang akan keluar dari dalam dirinya adalah suatu rasa kecemasan.
Nah, reaksi kecemasan ini ada yang bersifat sesaat atau state anxiety, dan ada yang bersifat permanen atau trait anxiety. Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian orang mungkin akan memberi reaksi kecemasan yang ringan pada suatu ancaman, namun untuk beberapa orang lain mungkin akan menilai suatu hal tersebut sebagai hal yang perlu sangat dicemaskan. Selain itu, kecemasan juga tidak selalu dapat diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun pada beberapa orang tertentu, kompleksitas respon dari kecemasan ini dapat melibatkan reaksi-reaksi fisik, seperti detak jantung yang menjadi lebih cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal, mual, dan beberapa gejala lainnya. Setelah seseorang mulai merasakan adanya kecemasan, maka sistem pertahanan diri selanjutnya akan menilai kembali apakah ancaman tersebut dapat diatasi, dapat dikurangi, atau dapat dihilangkan. Kecemasan biasanya berasal dari perspektif atau persepsi manusia terhadap peristiwa yang tidak dapat ia kendalikan atau uncontrolled situation. Karena hal tersebut atau peristiwa tersebut tidak dapat ia kendalikan, maka manusia merasa cemas. Manusia merasa khawatir, lalu kemudian takut, sehingga manusia akan berfokus pada tindakan yang dapat ia kendalikan, pada kegiatan atau tindakan yang dapat ia lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tindakan yang terkendali dan dapat dilakukan oleh manusia misalnya dengan mengurangi kecemasan yang ia rasakan tersebut. Bisa dengan berolahraga, meditasi, melukis, mendengarkan musik, atau melakukan hal-hal yang menjadi kesenangannya. Berbagai aktivitas tersebut sesuai dengan minat masing-masing individu sebagai strategi untuk memproteksi diri dan mengatasi tingkat stres dan kecemasan yang ia rasakan. Dalam menemukan solusi untuk mengatasi adanya rasa cemas, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh manusia adalah dengan beradaptasi. Beradaptasi dengan diri sendiri dan keadaan, bahwa hal ini merupakan sesuatu yang harus diterima dengan sepenuh hati. Bahwa hal ini memang merupakan peristiwa yang harus dilalui dan harus dihadapi. Setelah diri sendiri dapat menerima dan beradaptasi dengan keadaan, maka keadaan tersebut tidak akan lagi menjadi suatu ancaman atau suatu hal yang berbahaya untuk dihadapi. Jika teman-teman mulai merasa memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan meminta pertolongan pada lingkungan terdekat kita yang dapat dipercaya. Bisa pada orang tua, kakak, atau sahabat terdekat. Namun jika hal ini dirasa kurang berhasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta bantuan pihak yang lebih berkompeten dalam hal ini, misalnya seperti psikolog ataupun psikiater. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.